Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadolah. Ya, apa kabar lu? Sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Uang tidak akan membuat Anda bahagia jikalau uang itu tidak ada di rekening Anda. Ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film asal Perindapen berjudul Bediah tahun 2022. Bergenre action thriller, film ini mengisahkan tentang seorang kontraktor yang akan membangun jalan raya di kawasan perhutanan. Namun naasnya nasibnya berubah ketika dia digigit oleh seonggok makhluk berumur ratusan tahun yang menjaga hutan tersebut. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita ke request pertanyaan ngawur dari dulurku FYS Hesan ya. Cak mau nanya, kalau digigit ular kobra katanya sisa hidup kita 30 menitan. Nah, kalau digigit 2 kali sisa hidup kita nambah 60 menitan dong. Kayaknya konsepnya nggak gitu deh lur ya. Malah dilipat gandakan dong. Monggo segajakan. Ya Amit Prakash sir, timbar ka kontrak ले ले. Di suatu goa di tengah hutan lebat India, terdapat pria berseragam yang kita sebut saja Paijo sedang membacakan cerita ke seorang anak perempuan. Di tempat itu juga terlihat seorang laki-laki yang juga berasal dari suku yang sama seperti bocil tersebut. Ketika sedang asik-asiknya bercerita, tiba-tiba terdengar suara kelelawar berhamburan di luar karena ada sesuatu yang mendekati goa. Dengan berhati-hati, Paijo pun keluar goa membawa pistolnya untuk memburu hewan tersebut sebelum makhluk itu membahayakan bocil dan laki-laki di dalam goa. Sayangnya tak lama kemudian Paijo pun disergap dan langsung dimangsa hewan buas itu yang ternyata adalah seekor serigala, atau dalam bahasa Indianya adalah GGS, bukan dong, bediah. Di lain tempat, seorang pria bernama Baskar adalah seorang kontraktor yang diutus bosnya untuk survei proyek jalan raya ke suatu kota. Dia ke sana bersama sepupunya Jana beserta kenalannya yaitu Jomin. Perjalanan mereka dari bandara menuju kota tujuan lumayan jauh dan berkelok-kelok melewati bukit, udah kayak di puncak aja lur. Namun mereka tetap enjoy menikmati pemandangannya sembari ada lagu India dulu. और तेरा बस चल रहा है गिनते गिनते अपना टाइम निकल रहा है इतने घंटों से भेड़िया आ जाए टाइम निकल रहा है घंटा भी Mereka bertiga akhirnya sampai di villa pada malam hari. Bangunannya terlihat cukup nyaman dengan tembok-tembok yang terbuat dari bambu. Akan tetapi Baskar sempat melihat seekor kelelawar bertengger di dalam rumah yang akhirnya terbang setelah penjaga villa menyalakan lampu ruangan. Lalu yang terjadi? देख क्या टूट जाएगा फिर फाइन लगेगा। सर आप लोगों ने लाई थी और नहीं क्या? Keesokan harinya Baskar and the Gang pergi menemui tokoh-tokoh setempat. Di antaranya adalah Pak Neri, Pak Prakas, juga petugas perhubungan di sana yaitu Pak Panda. Dan Baskar pun menjelaskan rencana pembangunan jalannya yang akan dilewati hutan Zero, di mana terdapat suku Apatani yang telah tinggal di sana selama lebih dari 20 generasi. Suku tersebut juga mencari nafkah dari hutan, bahkan menyembah hutan Zero. Ini beneran ada lulur, kalau kalian googling coba aja ya. Beberapa bapak-bapak di sana pun setuju dengan pembangunan tersebut karena biaya pembangunan jalan melewati tengah-tengah hutan jauh lebih murah ketimbang memutari hutan tersebut, dan pastinya akan memberi keuntungan besar pada mereka. Namun sebagian lainnya lebih memikirkan alam yang akan dirusak beserta orang-orang suku Apatani yang juga harus angkat kaki dari sana. Dan pada akhirnya mereka semua sepakat proyek jalan raya akan tetap melewati tengah-tengah hutan. Apatani ट्राइबल लोग हैं, आगे से ये जंगल में रहता है। जब 100 रुपए का काम हो सकता है तो 90 रुपए बचेंगे। About the environment. चल की फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारा पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। हम भी फुल कोऑपरेशन देगा आपको। बिलीव मी सर, आपके जीरो तभी आपका 0 नंबर 1 बनेगा।
Proses pembangunan pun dimulai dari pinggiran hutan, lalu di perjalanan pulang dari lokasi proyek, Panda sempat menceritakan bahwa terdapat rumor makhluk jadi-jadian penebar virus di hutan Zero yang disebut dengan Yapum. Maka dari itu selama bertahun-tahun tidak pernah ada pembangunan jalan raya di sana. Tapi dengan sombongnya Bhaskar mengatakan jika uang adalah kunci utamanya. Penyakit apapun pasti bisa disembuhkan asal ada money. Lalu Bhaskar juga menyuruh Panda untuk mengatur pertemuan dengan penduduk suku Apatani. Dan pastinya Bhaskar akan berjanji membayar ganti rugi atas tanah mereka. Mendengar itu semua, Panda pun mengingatkan jika sejatinya Bhaskar dan teman-temannya hanyalah seorang pendatang yang seharusnya menghormati alam di sana berikut masyarakat aslinya. जंगल में अभी तक यापूम का किशन आप प्रोजेक्ट का है, लेकिन वाई नहीं समझे सर। नहीं, सबसे बड़ा जंतुनाशक होता है, सबको नष्ट कर देता है। फीलिंग समझता है ना, वो घर का जो नहीं समझता है। Karena tidak tahan dengan tingkah Jomin dan Bhaskar yang arogan, Panda pun turun dari mobil karena rumahnya juga sudah dekat dari sana. Mereka sempat melihat sapi yang dianggap suci oleh penduduk Apatani bernama Mitun. Lalu sepanjang perjalanan balik ke villa, Bhaskar dan Jana terus mengolok-olok sapi Mitun sampai akhirnya. नहीं बस के मिथुन इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अरुणाचल में बहुत मानते हैं हम लोग उसे। साला जानवर का नाम हीरो हीरोइन पे कौन रखता है? Mobil pun mogok dan mereka bertiga terjebak di tengah-tengah hutan. Jomin yakin jika Mitun sengaja muncul di depan mobil karena marah dengan tingkah mereka. Sementara Bhaskar yang dari tadi mengolok-olok makhluk suci tersebut pun tidak percaya dengan Mitun dan hanya menyalahkan Jomin yang tidak fokus ke jalanan. Itu pun masih sempat-sempatnya Bhaskar ini menakuti kedua temannya. Tak lama kemudian Bhaskar di feed call oleh ayahnya yang menanyakan kenapa Bhaskar berani menggadaikan rumah kakeknya hanya demi pekerjaan proyeknya. Mendengar itu Bhaskar pun pura-pura nggak dengar karena sinyal jelek. Hah? Halo, dan memutuskan feed call begitu saja. Setelah itu ketika Bhaskar lagi beser, seonggok sosok mengerikan muncul di dekatnya. Bhaskar pun buru-buru kabur sambil berteriak minta tolong. Jana dan Jomin awalnya mengira Bhaskar hanya bercanda saja seperti tadi, sampai akhirnya mereka melihat seekor serigala yang mengejarnya dan yang terjadi. देखो कैसे ओवरएक्टिंग कर रहा है। Untungnya Bhaskar tidak tewas dikoyak-koyak dan hanya tergigit di bagian bokong dong. Alih-alih ke rumah sakit, Jomin pun membawa Bhaskar ke rumah seorang dokter hewan dekat sana, yaitu Mbak Anika. Karena jika sampai ada warga yang tahu Bhaskar digigit serigala di dalam hutan, maka orang-orang akan percaya jika Yapum telah marah dan pastinya proyek pembangunan jalan akan terhenti. Tak lama kemudian Anika pun datang dan setelah dijelaskan situasinya oleh Jomin, Dokter Anika membawa Bhaskar ke kliniknya. Begitu celananya dilepas, Jana, Jomin, dan Anika pun terkejut melihat luka di pantat Bhaskar yang sangat-sangat mengerikan. Dan bukannya langsung diobati, mereka malah sibuk memikirkan, wah bisa-bisa Bhaskar hidup dengan satu pantat saja. Kasihan dia nggak bisa buang hajat secara normal gitu, kata mereka lur. Memang. Lalu Anika pun menyuntikkan cairan penghilang rasa sakit berwarna ungu tepat di pantat kanan Bhaskar yang terluka. अरे बाइक को छोड़ कौन से जेब में बोतल के साथ कैसे जिएगा मेरा भाई, जिंदगी कैसे व्यतीत करेगा। लोग एक किड्डी के साथ भी जी लेते हैं। डीप ब्रेथ। Keesokan paginya Bhaskar merasa ada yang aneh pada dirinya. Mulai dari penciumannya yang semakin tajam, mampu menangkap lalat dengan mudah, rasa lapar yang tak tertahankan, giginya yang meruncing, juga badannya mendadak berurat nan six pack. Wow, amazing. दर्द हो रहा है? नहीं, एक्चुअली बेटर लग रहा है। Scene barusan rasanya antara keren dan aneh sih lur ya. Mirip-mirip Spider-Man yang digigit laba-laba, nah tapi ini di bokong ya.
Setelah itu Baskar dan kedua temannya OTW menemui warga suku Apatani. Tapi anehnya di jalan Baskar sempat melipir dan mengangkat bangkai kelinci, yang katanya dia telah mencium bangkai itu dari awal keluar villa, padahal jaraknya udah jauh banget lur. Lalu sesampainya di balai pertemuan warga, sebagai penduduk asli, Panda berusaha menjembatani niat Baskar sebagai kontraktor yang akan membangun jalan melewati tengah-tengah hutan, dan beberapa rumah warga yang tergusur akan mendapat uang ganti rugi lumayan besar. Akan tetapi suku Apatani tidak mementingkan uang-uang tersebut dan jelas-jelas tidak setuju dengan kepentingan Baskar. Bahkan ada satu warga yang mengacungkan goloknya. आपका जंगल के बीच से एक रोड चाहिए, जंगल का जमीन चाहिए। Meski ditolak, Baskar masih belum menyerah dan mencoba melakukan pendekatan pada anak-anak muda suku Apatani dengan menjelaskan macam-macam fasilitas yang juga akan dibangun nantinya, mulai dari bandara, bioskop, kafe, sampai rental PS5 juga tersedia. Berbeda dengan para golongan tua yang menolak mentah-mentah, anak-anak muda di sana pun antusias mendengarkan Baskar dan langsung mendukungnya dengan memberikan tanda tangan persetujuan. Lalu berkasnya dipegang oleh Pak Prakas. Ya jelas, selain dijanjikan fasilitas-fasilitas modern, nggak tanggung-tanggung Baskar juga akan memberikan iPhone ke mereka semua. Namun di lain sisi, Baskar kembali merasakan keanehan di mana pendengarannya sangat-sangat tajam, hingga bisa mendengar percakapan orang-orang di kejauhan. Udah kayak Superman aja ya kan lur. ओल्ड जनरेशन नहीं समझ कि जनरेशन को क्या चाहिए, और हम लोग इस जंगल को काट के बाहर की दुनिया से जोड़ने आए। दिलों को नंबर 1 बनाना है। रवि प्रकाश सर टिम्बर का कॉन्ट्रैक्ट ले लें। Setelah itu Baskar pun merasa sakit perut yang luar biasa dan Panda membawanya ke Mbah Oja, tabib sakti suku Apatani yang sudah berumur 120 tahun. Oja pun mulai memeriksa Baskar dan memasukkan wajahnya ke dalam air. Lalu yang terjadi, Baskar yang sangat terkejut pun langsung kabur begitu saja. Alih-alih disembuhkan, Baskar kebingungan mengapa dia malah melihat Yapum di dalam air. Sementara itu di ruangannya Pak Oja pun hanya senyum-senyum memperhatikan Baskar. Dari sana Baskar langsung menemui Anika di kliniknya dan menceritakan segala keanehan yang dialaminya setelah tergigit Yapum. Mulai dari pendengarannya yang sangat luas, indera penciumannya yang bisa mengenali bau dari jarak jauh, sampai luka di pantatnya yang sudah sembuh total tanpa bekas. Padahal Baskar baru digigit kemarin ya kan. Setelah diperiksa lagi, Anika pun mengakui jika kondisi Baskar memang tidak normal karena detak jantungnya yang sangat-sangat cepat. Maka dari itu Anika memberikan obat-obatan agar Baskar cepat baikan. Alih-alih mendengar penjelasan Anika, Baskar malah mengatakan jika dia sudah lebih enakan setelah bertemu dengan Mbak Anika. Lalu Baskar mengajaknya nonton acara dangdut koplo di pasar malam yang tidak lama lagi akan diadakan di sana. खाओ इतनी जल्दी कैसे भर सकता है? लोगों को ऊंचा सुनाई दे, मुझे नीचा सुनाई दे। हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट है। This is not normal. खूब मिलके थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। डॉक्टर्स को दारू मत पीना, दवाई का रिएक्शन हो सकता है। म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे हो? आप जा रही हो? Beberapa hari kemudian Baskar, Jomin, dan Jana mendatangi acara dangdut di kampung itu yang bertepatan dengan bulan purnama. Tempat tersebut begitu ramai dan dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar, termasuk Anika, Neri, Prakas, dan juga Panda. Seperti biasa film Prindapen rasanya kurang lengkap dong ya dong jika tidak ada si nyanyi-nyanyi dan joget-joget seperti ini lur. Setelah acara selesai, Prakas pergi ke tendanya di tengah hutan. Tapi baru aja dia sampai terdengar suara kresek-kresek dari luar, dan Prakas pun langsung memeriksanya. Dan yang terjadi,
Keesokan harinya Baskar dipanggil kepolisian karena jaketnya ditemukan dalam keadaan bolong di dekat TKP Prakas. Jelas mereka bertiga pun bingung karena semalam sedang asyik pesta dangdutan rungkat ya kan. Akan tetapi supaya mengurangi kecurigaan polisi, Baskar berkelit jika dia sempat memberikan jaketnya ke Prakas setelah selesai pesta karena Kobam yang untungnya alibi itu dipercaya oleh polisi. Tak lama kemudian Panda datang memberi kesaksiannya bahwa semalam dia berada tidak jauh dari TKP dan melihat bayangan seorang laki-laki yang tiba-tiba berubah menjadi makhluk berkaki 4 lalu menyerang Prakas. Dan Panda yakin jika makhluk tersebut adalah Yapung. प्रकाश को बहुत पसंद आ गया था जैकेट सर और गिफ्ट दे दिया मैंने उसको। पहले वो 2 पैर पे था, मैं 4 पैर पे आ गया। रात को का चांदनी रात में उधर से चलता हुआ आ रहा था। Sepulangnya dari kantor polisi, lagi-lagi Baskar merasa sakit perut dan muntah darah sangat-sangat banyak, yang akhirnya Jomin dan Jana kembali membawanya berobat ke dokter Anika. Menurut diagnosanya, Baskar mengalami sakit mah parah karena kebanyakan makan daging merah. Dan ketika obat penghilang rasa sakit disuntikan, tiba-tiba Baskar seperti hilang kendali dan mengangkat kasur dengan sangat mudah, juga menunjukkan perangai yang mengerikan. Melihat kekuatan dan sikapnya yang berubah setelah digigit Yapum, Jana pun yakin jika Baskar bisa berubah wujud menjadi Yapum dan telah menyerang Prakas. Maka dari itu Jana pun mengide untuk mengambil sampel pup Baskar secara diam-diam bersama Jomin langsung dari saluran air ketika Baskar sedang pup dong, dan akan diteliti di lab. हेलो सर, कुछ हुआ? आदमी पे यहाँ एनिमल अटैक हो गया। Setelah membawa sampel ke lab rumah sakit, mereka harus menunggu hasilnya di keesokan hari. Sementara itu di saat yang sama, Baskar juga datang ke rumah sakit untuk menjenguk Prakas yang sedang dirawat dan penuh luka cabikan. Tapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Luka-luka Prakas tiba-tiba sembuh dan dia berterima kasih kepada Baskar karena telah menggigitnya. Bahkan juga mengajaknya untuk menjadi rekan satu tim untuk membunuh orang-orang brengkes di desa. Namun ternyata विषाणु भैया मेरे लिए तो अन्नू सब आप ही हैं, संक्रमण फैलाते टीम बढ़ाते हैं। चलिए भैया चलिए। Ternyata itu hanya halusinasinya belaka. Dan beberapa saat kemudian datanglah Pak Komandan militer di sana, yaitu Pak Kaso, yang langsung membawa pergi jasad Prakas ke tanah kosong untuk dikremasi karena dianggap telah terjangkit virus Yapum. Namun di waktu yang sama, penduduk asli suku Apatani yang dipimpin oleh Mbah Oja sedang melakukan sesembahan, dan dari kobaran api terlihat sosok Yapung. Esok paginya Jomin dan Jana pun mempertanyakan tingkah aneh Baskar yang berubah drastis sejak digigit Yapung. Mencium bangkai hewan lah, muntah darah lah, sampai mengangkat kasur dengan izinya. Mendengar kata-kata Jana yang juga mengancamnya untuk menelpon ayahnya, Baskar pun tidak bisa menahan emosinya dan क्या छुपा रहे तुमसे? सर जानवर ने काटा तो थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। malam harinya Jomin dan Jana menemui Anika dan ngobrol ngalor ngidul tentang sikap Baskar yang sangat-sangat aneh setelah digigit Yapum. Selain itu, hasil penelitian lab juga menunjukkan adanya rambut, kuku, dan pecahan tulang manusia di tinjanya Baskar. Tak lama kemudian Panda pun ikut join nongki-nongki dengan mereka dan menjelaskan jika Yapum biasa menyerang orang yang akan merusak hutan dan akan merubahnya menjadi serigala. Namun Anika merasa teori-teori yang dijelaskan mereka semua sungguh tidak masuk akal dan hanya menganggap Baskar mengidap sebuah penyakit mental, yaitu lycanthropy, yang mana seseorang akan mengira dirinya sebagai serigala. Setelah Anika pergi dari sana, Panda juga menambahkan jika seseorang yang telah digigit Yapum akan terpengaruh dengan bulan purnama dan berubah menjadi serigala. Dan karena malam itu kebetulan akan ada bulan purnama, gak pakai lama Jomin dan Jana pun pamit dan buru-buru pulang ke rumah untuk mengecek kondisi Baskar. Lycanthropy मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान I don't have time for all this. सुहागन को और फेरिया तीनों को चांदनी रात आते हैं प्रणवी।
Sementara di rumah, bulan purnama benar-benar mempengaruhi dirinya, lur. Baskar pun mulai histeris dan tidak bisa mengontrol badannya. Sampai akhirnya wah gila sih, visual film-film perindavan ini emang gak kaleng-kaleng loh, lur. Gak pakai lama Jomin dan Jana langsung gercep mengejarnya, dan mereka pun papasan dengan serigala itu. Yang dapat dipastikan jika itu adalah Baskar karena masih memakai celana boxer birunya. Bisa-bisanya serigala jadi-jadian pakai boxer dong, belah. Setelah itu dengan beringasnya, Baskar yang sekarang telah menjadi Yapum pun berusaha menyerang mobil Jomin. Setelah kejadian semalam, keesokan paginya Baskar terbangun di tengah-tengah hutan dengan masih memakai boxer, juga banyak bekas darah di tubuhnya, dan sempat terlihat ada seekor Yapum hitam memperhatikannya dari jauh. Lalu saat Baskar OTW pulang ke villa, dia bertemu dengan dokter Anika yang langsung mengantarkannya pulang. Sesampainya di villa, Jana bertanya kenapa temannya itu tega melakukan kekerasan tanpa sebab. Baskar pun menjawab jika dia sendiri juga bingung karena badannya seperti dirasuki begitu saja oleh Yapum dan tidak bisa mengingat apa-apa. Setelah itu Baskar mendapat telepon dari Panda yang memberitahu bahwa semalam bukan hanya sapi mitun saja yang dimangsa, tapi Pak Neri juga dicabik-cabik. CCTV di ruangannya pun dengan jelas menunjukkan serigala yang memakai boxer mirip seperti milik Baskar. itu jadi. Dari sana Jana dan Jomin OTW ke villa untuk menghilangkan barang bukti, yaitu membakar celana boxer. Sementara Baskar meminta pertolongan ke Anika agar dia bisa berhenti berubah menjadi serigala dan makan orang. Karena malam itu meskipun tidak bisa mengontrol badannya, Baskar benar-benar melihat Neri yang dia cabik-cabik. Namun Anika yakin jika Baskar mendapatkan penyakit tersebut karena dia berani merusak hutan Zero, yang mana tempat tersebut adalah paru-paru atau sumber oksigen bagi negara India. तुम यहाँ पे जंगल काटने आए हो, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बची ना तुम्हारी, वो यहाँ से आती है। अरे सब पे जंगल से ही आते हैं। ऐसे छेड़छाड़ करते हो, खुद ही का नुकसान करते हो। Malam harinya Panda pun sempat diam-diam datang ke villa dan mengambil barang bukti boxer bolong milik Baskar yang belum terbakar sepenuhnya. Lalu akan memberitahu warga jika pelaku pembunuhan orang-orang di desa adalah Baskar yang menjadi Yapum. Dengan kekuatan serigalanya, Baskar pun langsung melompat dan menakut-nakutinya. अब हम सबको बताएगा। इतना डराएगा यही सहम गया बेचारा। Saking traumanya ditakut-takuti, Panda pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk menyebarkan fakta siapa Yapum sebenarnya ke warga. Karena Baskar mengancam akan menggigitnya, dan itu artinya Panda juga akan menjadi Yapum, lalu menggigit orang lainnya, menggigit orang lain lagi, sampai akhirnya penyakit Yapum terus menyebar, ya kan? Barang bukti celana boxer pun akan dibakar oleh Jomin, sedangkan Panda berjanji akan mencari Oja sang tabib sakti dari suku Apatani untuk menyembuhkan Baskar dari Yapum, sedangkan Baskar harus menahan diri agar tidak berubah jadi serigala dan memakan orang lain sampai tabib Oja ditemukan. पांडा जी में बीमारी नहीं का नंबर आएगा। हार्ड इम्यूनिटी हम ढूंढेगा तुम्हारे लिए वो बुरा को। तब तक 3 चीजें करनी होगी, मारना नहीं है और इलाज ढूंढना है। Selama berhari-hari Panda mencari Oja yang memang sering berkeliling hutan untuk bertapa selama berbulan-bulan. Di lain sisi, sejak penyerangan Neri dan sapi mitun, seluruh kampung menjadi lebih was-was dari Yapum yang telah dianggap virus oleh warga sekitar. Lalu di malam bulan purnama selanjutnya, untuk meredam sosok serigalanya, Jomin dan Jana disarankan Panda untuk mengikat Baskar di suatu gudang terpencil. Akan tetapi
sesampainya di sana, mereka malah bertemu dengan komandan militer yaitu Kaso yang langsung menutup gudang dari luar dan merekam mereka bertiga. Sebab Kaso sudah lama menduga jika Bhaskar ada hubungannya dengan serigala yang akhir-akhir ini memangsa orang. Mereka bertiga pun panik dan berusaha mencari jalan keluar sampai akhirnya bulan purnama muncul dengan sempurna dan langsung berefek kepada Bhaskar. Lalu yang terjadi, मुझे पहले से दाव था तुम पे, आज साबित करके ही रहूंगा मैं। अरे अभी कुछ जगह ही नहीं है। नेटवर्क नहीं है। हाँ, नेटवर्क नहीं है। Bhaskar yang telah menjadi serigala pun langsung menerkam serta akan memangsa Jana dan Jomin. Sementara di luar, tiba-tiba Kaso diserang oleh serigala lain. Serigala hitam yang menggigit Bhaskar pertama kali pun datang menolong. Dia menggigit lengan Kaso hingga putus, juga membebaskan Bhaskar dan kawan-kawan dari gudang. Untungnya video itu tidak jadi tersebar karena Jomin langsung mengambil HP Kaso. Alhamdulillahnya pada keesokan harinya Panda berhasil menemukan Oja dan langsung membawa Bhaskar untuk berobat kepadanya. Melalui Panda, Oja pun mengatakan jika hutan telah marah kepada Bhaskar yang ingin mengobrak-abrik hutan. Dan satu-satunya cara menyembuhkan penyakitnya adalah digigit Yapum di bagian tubuh yang sama yaitu bokong ketika malam tanpa bulan. Gak pakai basa-basi agar cepat kembali ke sedia kala, Bhaskar pun bersedia untuk digigit lagi. Tapi agar serigala tersebut tidak menggigit di bagian tubuh yang lain, Jomin, Jana, dan Anika membantu Bhaskar membuat baju pelindung yang hanya bolong di bagian pantat kanannya saja dong, astagfirullah. Selain itu, Anika juga mengajak Bhaskar jalan-jalan ke tempat favoritnya di dalam hutan. Ciwiwiwiwiw. Zubaniya teri. Malam tanpa bulan pun akhirnya tiba. Bhaskar telah memakai bajunya dan menunggu di tempat pertama kali dia digigit Yapum. Sedangkan Jomin dan Jana memperhatikannya dari jauh. Akan tetapi di saat yang sama pasukan militer telah disebar untuk memburu Yapum. Dan tak lama kemudian Yapum hitam yang ditunggu-tunggu Bhaskar pun akhirnya datang. Namun yang terjadi, Yapum sempat terluka sedikit akibat tembakan barusan. Di lain sisi, Panda sebenarnya sudah berusaha memperingatkan Bhaskar and the Gang tentang pasukan militer yang akan mencari Yapum. Tapi bisa-bisanya pulsanya habis karena serigala tersebut kabur. Bhaskar pun segera mengejar Yapum itu secepatnya agar bisa digigit dan sembuh. Tapi ternyata identitas Yapum hitam yang menggigit Bhaskar pertama kali adalah Wolverine. Bukan dong, bercanda terus, nggak lucu lagi. Adalah Anika yang tidak sengaja membuat Bhaskar menjadi Yapum. Padahal tadinya Anika ingin membunuhnya karena Bhaskar akan merusak hutan dengan proyek jalan rayanya. Anika pun mengatakan jika dia telah menjaga hutan Zero selama 100 tahun. Dan ternyata dialah bocil di awal film lur yang terkena gigitan serigala lalu mendapatkan virus Yapum. Awalnya Anika benar-benar ingin membunuh Bhaskar, tapi karena timbul benih-benih cinta juga melihat Bhaskar yang perlahan-lahan berubah menjadi lebih baik, Anika berencana agar Bhaskar menggantikannya menjadi penjaga hutan Zero. Karena Anika tidak bisa menetap terlalu lama di satu hutan saja, yang cepat atau lambat masyarakat sekitar akan mengetahui identitas aslinya. Namun karena Bhaskar bersikeras ingin benar-benar kembali jadi manusia, Anika pun tetap akan menggigitnya. Tapi ketika akan digigit, Jomin, Jana, dan Panda menghampiri Bhaskar. Lalu Anika pun pergi menjauh untuk tetap merahasiakan
identitasnya. Sampai akhirnya तुमने मुझे काटा। मैं तो तुम्हें मारने आई थी। तो तुम्हें मार सका, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद कटवाना था ना तुम्हें। आओ। Kapten pasukan militer pun membawa Anika ke kantor pengembang jalan raya dan akan membunuhnya. Sementara itu, setelah dijelaskan tentang siapa Anika sebenarnya, Panda, Jomin, dan Jana menyemangati Bhaskar untuk menjadi serigala, lalu menyelamatkan Anika dari orang-orang yang akan membunuhnya. Namun karena Bhaskar sangat sulit berubah tanpa adanya bulan purnama, Panda menyarankan Bhaskar untuk menarik kekuatan hutan ke dalam tubuhnya, dan yang terjadi di kantor pengembang jalan raya, Anika akan segera dibakar hidup-hidup dan warga sekitar telah mengerumuni tempat tersebut. Tak lama kemudian sang pahlawan Bhaskar pun datang ke sana dan memanggil kawanan kelelawar untuk mengacaukan prajurit-prajurit musuh demi membebaskan Anika. Penjara kayu yang mengurung Anika sangat-sangat keras dan sulit untuk dihancurkan. Maka dari itu Bhaskar pun fokus mengalahkan pasukan militer di sekitarnya terlebih dahulu. Tapi naasnya kaki Bhaskar terjepit batang kayu dan akan ditembak oleh musuh. Dan tiba-tiba ternyata Mbah Tabib Oja ikut membantu dan melepaskan penjara Anika. Namun sayang dia terkena sabitan pisau tepat di badan dan langsung dibalas oleh Bhaskar. Sisa 2 prajurit lagi yang akan diburu oleh Anika dan Bhaskar. Namun Oja berusaha menghentikan mereka, diikuti oleh penduduk-penduduk asli suku Apatani dan juga warga-warga sekitar. Untuk memberi penghormatan kepada 2 serigala jadi-jadian, yaitu Yapum yang telah melindungi hutan Zero. Bhaskar dan Anika pun akhirnya kembali ke hutan. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, Lur. Kini Bhaskar lebih menerima takdirnya sebagai Yapum dan menyadari betapa pentingnya hutan demi keberlangsungan hidup manusia. Mereka berdua berjalan menuju tempat favorit Anika. Namun sayang karena lukanya terlalu parah, fisik Anika pun terus melemah sampai akhirnya dia terpeleset dari tebing dan meninggal. Setelah semua yang terjadi, 6 bulan kemudian jalan raya telah selesai dibangun. Namun Bhaskar memutuskan untuk membuatnya di perbatasan hutan agar tetap melindungi alam sekaligus membawa modernisasi pada kampung suku Apatani. वैसे भी किसी महापुरुष ने सच ही कहा है तो प्रगति है। ये हाईवे फॉरेस्ट के बाउंड्री पे बनेगा। Film pun ditutup dengan memperlihatkan Jana yang memberi makan Bhaskar dengan daging-daging hewan segar layaknya serigala. Tak lama kemudian Jana ditemui oleh kedua temannya, yang mana mereka adalah cameo dari film lain yaitu Stri. Mereka berdua telah lama mencari Jana kemana-mana, sampai akhirnya terdengar auman serigala dan mereka pun mencari sumber suara tersebut. Lalu yang terjadi, जेना 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 ये आवाज सुनी किसी ने? नहीं तो Buyar, ingat Lur, membunuh hutan sama saja dengan membunuh manusia secara perlahan-lahan. Sayangi hutan, sayangi generasi masa depan. Itu. Assalamualaikum.